warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefah Jujapa dengan NIM H5 401221023. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode instrumental variabel dengan menggunakan aplikasi RStudio. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai materi dari 5W+1H oleh metode instrumental variabel. Untuk yang pertama, apa sih metode instrumental variabel? Metode instrumental variabel merupakan teknik yang digunakan dalam analisis kausalitas untuk mengatasi masalah endogenitas suatu data, dan dapat juga digunakan agar data tersebut tidak bias. Metode variabel instrumental digunakan untuk memperkirakan hubungan sebab akibat ketika eksperimen terkontrol tidak layak atau ketika pengobatan tidak berhasil diberikan ke setiap unit dalam eksperimen acak. Untuk yang selanjutnya, kapan harus menggunakannya? Harus menggunakan metode instrumental variabel secara intuitif. Dapat digunakan ketika variabel penjelas yang diminati dikorelasikan dengan istilah kesalahan atau endogen. Dalam hal ini, kuadrat terkecil, biasa, dan ANOVA memberikan hasil yang bias. Siapa yang menggunakannya? Yang menggunakan variabel instrumental yaitu para ahli dari berbagai bidang seperti ahli akuntansi, ekonomi, sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Di mana menggunakannya? Untuk menggunakan variabel instrumental yaitu dalam ilmu sosial dan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengestimasi hubungan sebab akibat antara dua variabel. Metode ini digunakan ketika ada masalah endogenitas seperti bias seleksi, kesalahan pengukuran, atau kausalitas terbalik. Mengapa menggunakannya? Menggunakan metode instrumental variabel untuk mengatasi masalah endogenitas, yaitu ketika variabel penjelas mempengaruhi variabel tergantung secara bersamaan. Dan dalam hal ini dapat digunakan untuk memberikan bukti kausalitas yang lebih kuat, mengurangi bias dari variabel yang dihilangkan, menghasilkan estimasi yang lebih handal, dan meningkatkan validitas internal. Bagaimana cara menggunakannya? Untuk cara menggunakan metode instrumental variabel ini meliputi yang pertama, harus mengenali variabel endogen dan eksogen yang akan diteliti. Untuk yang kedua, cari instrumen variabel yang bisa menggantikan variabel endogen. Yang ketiga, periksa relevansi dan kreditabilitas instrumen variabel yang dipilih. Yang keempat, pastikan instrumen variabel memenuhi syarat sebagai variabel instrumental yang baik. Yang kelima, lakukan estimasi dampak kausal menggunakan metode seperti regresi instrumental variabel. Yang keenam, analisis keandalan hasil estimasi. Yang ketujuh, interpretasi hasil estimasi dengan cara yang teliti. Untuk yang selanjutnya, saya akan mendemonstrasikannya dengan aplikasi RStudio. Yang pertama, kita buka aplikasinya saja. Nah, di sini tampilan aplikasinya. Di sini di bagian script sudah saya isi. Untuk mempersingkat video ini, yang pertama kita masuk ke file, import dataset, dan from Excel. Nah, di sini kita klik aja browser, dan di bagian browser kita pilih data yang akan kita olah. Kita harus ingat data apa yang harus kita masukkan. Kita tunggu apakah sudah benar. Nah, di sini sudah benar. Di sini kita datanya bagian nama kita ubah saja menjadi data 1 supaya lebih simple. Nah, di bagian ini kita harus mengubah dengan numerik. Kita numerikan saja datanya agar bisa kita olah. Kita harus menumerikannya satu persatu ya. Setelah datanya sudah diubah dari karakter ke numerik semua, kita akan mengimport datanya saja. Nah, setelah itu kita masuk ke script-nya lagi. Ini sebelumnya X saja. Nah, setelah itu kita akan melihat struktur datanya. Kita akan mengeran str data. Tapi sebelum kita melihat datanya, kita harus menginstal package-nya, yaitu yang perlu diinstal ada AR. Untuk yang pertama kita klik AR terlebih dahulu, kita install.
kita tunggu saja sampai terinstall. Setelah itu kita checklist, jangan lupa jika sudah terinstall. Setelah itu kita akan menginstal lagi System Fit. Kita tunggu saja sampai terinstall. Jika sudah terinstall, kita juga akan menceklis. Kita klik di sini saja System Fit, kita checklist. Setelah itu kita akan melihat si LM-nya, yaitu dengan rumus LM1, LM GDP, cons KS, NX, XR, IHSG, NS data, dan data 1. Data 1 ini data yang sesuai judul yang kita sudah masukkan tadi. Ini kita run saja. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya ya. Setelah kita lihat, di sini kita bisa melihat ada tanda bintang di atas di sini. Tanda bintang di atas di sini merupakan atau menunjukkan data tersebut adalah data yang signifikan. Dan kita bisa melihat bahwa si T-value di sini ada seperti ini, interceptnya 13,7 dan lain-lain sampai bawah di sini. Nah, apabila T-value-nya itu kurang dari 0,05, maka datanya tersebut merupakan data yang efisien. Karena di sini tadi kita bisa melihat bahwa ada bintang-bintang di sini, artinya datanya itu signifikan. Dapat kita katakan juga bahwa secara keseluruhan model ini merupakan atau memiliki dampak yang signifikan. Untuk yang selanjutnya kita akan melihat LM1 dari koefisiennya. Kita run saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa interceptnya itu ada di 9,3, cosnya ada di 8,9, KS-nya ada negatif 1,8, NX-nya 1,7, XR-nya negatif 2,2, IHSG-nya 1,9, dan NS-nya itu ada di 4,3. Selanjutnya kita langsung saja untuk melihat si LM2-nya, yaitu dengan rumus LM2, IFRAC, GDP, cons KS, NX, XR, IHSG, NS. Ini kita plus saja. Setelah itu ada garis tegak di sini. Setelah itu kita lanjut rumusnya, yaitu ada di KS plus NX, XR, IHSG, NS, data 1. Nah, di sini kita run saja. Nomor 8 sama 9 kita run bersamaan. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa hasilnya tuh seperti ini. Kita coba naikkan untuk melihat si hasilnya. Si koefisiennya di sini tuh dapat kita lihat yang memiliki bintang di sini coba ada di intercept, yaitu datanya tuh signifikan. Yaitu artinya si intercept ini memenuhi model signifikan tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa si residual standar errornya itu ada di 5242 dari 31. Setelahnya multiple R square-nya itu ada di 0,69, adjustment R square-nya ada di 0,64, voltage-nya ada di 9,3, dan p-value-nya itu ada di 1,6. Nah, setelah itu kita akan mengeran dari LM2 koefisiennya. Kita akan melihat koefisiennya, kita run saja. Nah, di sini interceptnya ada di 9,2, cosnya ada di 1,07, KS-nya ada di negatif 3,2, NX-nya ada 2,0, XR-nya ada di negatif 2,5, IHSG-nya ada di 2,4, dan NS-nya tuh NA. Nah, setelah itu kita akan melihat dari LM1 statistik atau F statistiknya dari LM1 dan LM2. Kita run saja. Nah, di sini kan munculnya 0 ya. Nah, kalau muncul 0 seperti ini, berarti ada kesalahan dalam data tersebut. Tapi jika F statistiknya tuh kan kalau misal muncul, itu jika kurang dari 0,05 datanya tuh udah bagus. Setelah itu, kita akan melihat summary dari F statistiknya apakah ada. Nah, di sini kita bisa melihat summary-nya tuh ada di value-nya tuh ada di 11,6, nom DM-nya ada di 6, dan-nya tuh ada di 30.000.
Setelah itu kita akan melihat si summary dari objek data 1 diagnostic true yang berguna untuk mendeteksi endogenitas atau menguji variabel melalui Wu-Hausmann test. Nah, di sini kita run saja. Setelah kita run, kita bisa melihat ya hasilnya bahwa si summary-nya tuh ada di GDP, Const, KS, NS, SR, IHSG dan NS-nya. Di sini ada mean atau rata-rata, median nilai tengah, max-nya ada berapa dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat perbedaannya ya, bahwa dari GDP, Const, KS, NX, XR, IHSG dan NS itu memiliki nilai dari hasil yang berbeda-beda. Mungkin demikian video dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.